Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sepanjang malam kita boleh beristirahat dan pagi hari ini kita boleh dibangunkan kembali dalam keadaan baik dan sehat. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita akan mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sejenak datang kepada Tuhan untuk kita bersaat-saat sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Besar anugerah karena kita ada, karena semua Tuhan. Selamat pagi Bapak, mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan dan nafas kehidupan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami boleh beristirahat dan pagi ini kami boleh bersama-sama menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, untuk kami boleh datang bersaat teduh di hadapan Tuhan. Ampuni Bapa atas segala dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami yang kami buat, baik dengan sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Kami mohon ampun. Sucikan, kuduskan, layakkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh siap diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Baik, kita akan terus bersama-sama memuji Tuhan kembali. Pujian sukacita di mana Tuhan
terpuji, Engkaulah Yesus yang terpuji. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian buat Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 41. Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 41. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda kepada mereka. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini perenungan kita dengan judul bahwa kasih dan anugerah Tuhan itu teramat besar, ya. Kasih dan anugerah Tuhan itu teramat besar. Kita tahu kisah Yunus, ya, bagaimana Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu dalam perjalanannya Yunus, ya, sempat bernegosiasi dengan Tuhan, ya. Intinya Yunus tidak mau untuk menyerukan pertobatan, ya, kepada orang-orang yang ada di Niniwe, karena Yunus tahu, ya, ketika Yunus menyerukan pertobatan kepada orang Niniwe, pasti orang Niniwe akan selamat, ya. Orang Niniwe akan selamat karena mereka bertobat. Nah, seperti yang dikatakan
oleh firman Tuhan ya di sana. Di dalam ayat 40 dikatakan bahwa anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, jadi apa yang membuat orang Niniwe bisa diselamatkan? Karena ada pertobatan di dalam dirinya. Di atas pertobatan itu ada kasih dan anugerah Tuhan yang teramat besar yang dinyatakan kepada orang-orang Niniwe. Nah, Tuhan pakai Yunus untuk menyerukan pertobatan itu kepada orang-orang Niniwe. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bergumul ya. Kita sedang bergumul tentang kehidupan kita. Kita sedang bergumul untuk sesuatu yang tidak mudah dalam hidup kita. Nah, mari kita ingat ada kasih dan anugerah Tuhan yang teramat besar ya dalam kehidupan kita, yang sanggup menolong dan memampukan kita, asalkan ada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam diri kita. Jadi setiap masalah persoalan kita hadapi membuat kita selalu introspeksi diri, mengevaluasi diri. Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah ada sesuatu yang tidak benar ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan pintu maaf, pintu pengampunan yang dari Tuhan itu selalu terbuka untuk setiap kita. Nah, jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Niniwe, orang-orang Niniwe mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang besar sehingga mereka tidak jadi dihukum, tetapi mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan oleh karena ada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberikan keselamatan. Sebagaimana Yunus menyampaikan seruan pertobatan, kita demikian juga telah mendengarkan banyak firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Maka jangan sampai hanya kita dengarkan saja, tetapi mari kita lakukan. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon ampun sama Tuhan, dan kita menyerahkan kehidupan kita untuk dituntun, dibimbing sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi hari ini mari kita tinggalkan segala kehidupan dosa kita, dan kita meyakini, kita percaya, kita berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar, dengan kita tidak berbuat dosa lagi dan belajar untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami dapat belajar dari pertobatan orang-orang Niniwe ketika mendengarkan seruan pertobatan dari Yunus. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ada kasih dan anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang Niniwe, dan Tuhan pakai Yunus untuk menyatakan seruan pertobatan itu. Nah, kami pun juga sudah mengalami pengampunan di dalam Engkau Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Mampukan kami untuk kami menjunjung tinggi kasih dan anugerah-Mu dengan kami tidak berbuat dosa lagi. Namun kami selalu belajar dan belajar melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan kami untuk kami dapat memuliakan nama-Mu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan menolong kami supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan dan kami dilepaskan dari segala yang jahat. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Baik, untuk mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karya terbesar, kasih yang terindah,
sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas, kita akan bersama-sama berdoa. Hambanya Pendeta Muda Taufik akan memimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah menyelesaikan saat teduh kami Tuhan. Dan kami hendak memulai aktivitas kami pada pagi hari ini dalam bidang kami masing-masing, baik itu dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pendidikan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar semuanya itu. Kami meyakini, kami percaya Tuhan menolong, memampukan, dan beserta dengan kami sekalian. Dan apa yang kami perlukan, butuhkan sepanjang hari ini, kami meyakini, kami percaya Tuhan menyediakannya bagi kami. Mampukan kami untuk kami belajar, untuk kami menjauhkan hidup kami dari kehidupan dosa, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu sepanjang hari ini tutur kata dan tindakan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kalaupun ada di antara kami saat ini yang sakit, berkenan Tuhan jamah dan berkenan Tuhan memberikan kesembuhan atas segala sakit yang mereka alami saat ini. Dan setiap pergumulan-pergumulan apapun, persoalan-persoalan apapun, kesulitan-kesulitan apapun, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan kami terus berdoa untuk situasi dan kondisi Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Malang Raya di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan sehingga akhirnya semuanya boleh terselesaikan. Dan kami rindu kuasa Tuhan bekerja dan memberkati Indonesia, memberkati kami semua. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi sepanjang hari ini ke tangan kuasa Engkau. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang rindu untuk didoakan, kami persilahkan untuk menulis pokok-pokok doa di nomor di bawah ini. Terima kasih, kita boleh bersekutu bersama dan kami ucapkan selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.